Oke anak-anakku, terima kasih Mas Kiko sudah dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Selanjutnya Bu Nisa akan mengecek kehadiran kalian. Victor Imamuddin hadir. Ahmad Mirza Ukair hadir. Amira Naisa Amalina hadira. Ashifa Warda Taqiyatul Salsabila hadira. Azaria Azara Azari hadira. Prilly Aprilia hadira. Alhamdulillah anak-anakku semuanya masuk dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Halo. Hai. Halo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Suaramu? Ini suaraku. Membangun semangat nasional. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya ya? Hafal. Ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya tangannya dikepalkan. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, itu tadi lagu nasional. Oke anak-anak, coba lanjutkan pelajaran selanjutnya. Bu Nisa akan mengingatkan kalian pelajaran yang kemarin sudah Bu Nisa ajarkan, yang sudah kita pelajari bersama-sama, oke? Tentang surat Al-Kafirun dan surat An-Nasr. Ya anak-anak, Bu Nisa mau bertanya, siapa yang tahu arti dari surat Al-Kafirun dan surat An-Nasr? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Mbak Safa. Orang-orang kafir. Itu arti dari surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Kasih tepuk tangan semuanya. Sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda agama menurut surat Al-Kafirun? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Zara. Saling menghargai dan toleransi. Saling toleransi dan saling menghargai. Kasih tepuk tangan, bagus banget. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita saat mendapatkan kemenangan atau pertolongan sesuai surat An-Nasr? Siapa yang bisa mengatakan? Saya, Bu. Iya, Mbak Safa lagi. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Dan aku berarti kalian masih ingat ya pelajaran biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat ya. Dapat semangat. Ulangi. 1, 2, 3. Siapa yang di sini merasa sangat bersemangat? Angkat tangan. Oke. Semangat ya, tetap semangat. Anak-anakku, kita diam sejenak. Kita dengarkan murotal Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim fi jidha hablum min masad. Oke. Tadi murotal surat apa anakku? Allah. Bapak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membaca dan menghafal surat Al-Ahad dan Al-Fil dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan moral atau balasan kesombongan dan pertolongan Allah. Yang ketiga, membangun pengetahuan bersama melalui diskusi. Oke anak, ada gambar apa yang digambarkan Bu Nisa di papan tulis? Api. Gambar api sama gambar Gajah.
Ada dua gambar ini, kalian pikirkan satu kata yang ada di pikiran kalian, kalian tuliskan di dalam kertas yang sudah disediakan Bu Lisa. Coba tempelkan, coba silakan. Ayo lanjut. Sudah? Sudah. Bisa mau lihat? Ada satu kata, ada panas, ada puasa, ada putus. Semuanya berhubungan dengan gambar yang ditempelkan bisa. Kalian sudah bagus. Jadi hari ini kalian tadi belajar tentang surat apa? Belajar tentang surat Al-Fil dan surat Al-Ahzab. Kembali. Al-Quran pedoman hidupku. Al-Quran pedoman hidupku. Selanjutnya, apa itu Al-Quran? Mengenal Al-Quran sebagai kitab suci. Kitab suci. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memberi petunjuk untuk hidup yang benar dan baik. Jadi dalam Al-Quran ini, di dalamnya itu menunjukkan kita bagaimana cara kita hidup yang benar, bagaimana cara kita hidup yang baik. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus meneladani beliau dengan rajin membaca Al-Quran. Yuk mulai sekarang, luangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, mulai dari satu ayat lalu satu surah. Ajak teman dan keluarga kita ikut membaca bersama. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, itu penjelasan Bu Lisa tentang Al-Quran. Selanjutnya kalian simak video. Memasukkan Abu Lahab dan istrinya ke neraka Ka'bah. Sebelum maksud tersebut tercapai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut melalui burung ababil yang membawa kaisar dari neraka. Pasukan wajah hancur ibarat belalang dimakan burung. Mengapa Abu Lahab dicela dalam Al-Quran? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Karena Abu Lahab jahat. Bagus. Oke. Selanjutnya, kasih tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah pasukan bergajah dalam surat Al-Fil? Angkat tangan. Ya. Jangan jadi orang yang sombong. Bagus. Kasih tepuk tangan. Oke anak-anakku, itu pertanyaan kalian bagus. Saya simpan pertanyaan kalian. Sekarang kita waktunya diskusi. Bu Lisa akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Keluarga mulai belajar berdiskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Sampean lihat dulu, kalian lihat dulu, kemudian sampean baca. Tahap yang kedua ini sampean membaca. Setelah menyimak video dan penjelasan guru, tuliskan satu pertanyaan besar yang ingin kelompok kalian pecahkan bersama teman sekelas. Sampean buat pertanyaan di sini. Sampean diskusikan pertanyaan apa yang ingin kalian pecahkan bersama-sama. Ya.
surat Al-Fil, bisa tentang surat Al-Lahab. Bisa ini adalah hasil menciptakan slogan kelompok dari sifat yang harus kita hindari agar tidak seperti Abu Lahab dan atau Raja Abraham. Slogannya kalian buat, oke? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan kerjakan. Kalau sudah bertanya, tarik kesimpulan dari jawaban yang diberikan oleh kelompok lain. Presentasi per kelompok ke depan. Mulai dari kelompok Ponjati. Silakan. Kasih tepuk tangan. Ponjati yang di depan. Lupa salam ya, salam dulu, oke? Memperkenalkan nama kelompoknya. Sudah siap kelompok Jati? Sudah. Ayo, semuanya mendengarkan, fokus ya. Assalamualaikum. Kenapa pasukan bergajah bisa hancur? Oke, kemudian Petunjuk, bacalah surat Al-Lahab dan gantian bacanya. mengapa dalam surat Al-Fil menggunakan burung kecil ababil untuk mengalahkan gajah yang besar? Apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Jawaban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Petunjuk, cari satu teman dari kelompok lain, tanyakan pendapat mereka dan tuliskan di sini untuk melengkapi pengetahuan kelompokmu. Pendapat dari kelompok. Terima kasih Ponjati, tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Coba di sini ada pertanyaan tentang presentasi hasil diskusi dari Ponjati. Siapa yang bertanya angkat tangan? Ya. Kenapa istri Abu Bakar membawa kayu? Ayo, ada pertanyaan, mengapa istri Abu Lahab membawa kayu bakar? Diceritakan dalam surat Al-Lahab, kenapa istri Abu Lahab membawa kayu bakar? Karena dia suka menyebar fitnah. Jawabannya karena istri Abu Lahab suka menyebar fitnah. Puas dengan jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, boleh apa? Boleh mami. Sekian dari kelompok. sekian dari kelompok.
Kami Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Pohon Jati. Kelompok Pohon Jati. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Perkenalkan nama kelompok kami. Ada pertanyaan besar yang ingin kelompok kalian pecahkan bersama teman-teman. Pertanyaan kelompok. Apa yang dibawa burung apel? Sifat apa yang dimiliki apel dan jenisnya? Bapak nanti dilihat ya. Bacalah surat Al-Ahqaf dan Al-Fil bersama teman kelompok. Lalu diskusikan tabel di bawah ini. Tokoh pasukan. Silakan dimulai. Jangan sombong. Apa yang terjadi padanya? Suara sembilan masuk neraka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil asim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Sudah siap presentasi? Siap. Oke, silakan maju kelompok violet. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok violet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petunjuk, cari satu teman dari kelompok lain, tanyakan pendapat mereka dan tuliskan di sini untuk melengkapi pengetahuan kelompokmu. Pendapat dari kelompok lain. Menurut kami, pesan moral dari surah Al-Ahqaf adalah jangan sombong kepada orang lain. Kesimpulan baru kelompok kami setelah mendengar pendapat teman pemahaman kami menjadi sikap sombong itu membuat kita celaka. Tahap 4, buatlah slogan pendek atau gambar simbol tentang sifat yang harus kita hindari agar tidak seperti Abu Lahab atau Raja Abraham. Slogannya berbahasan bareng. 1, 2, 3. Sombong membuat celaka, mulia membuat selamat. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai mempresentasikan hasil dari diskusinya, mulai dari kelompok Pohon Jati, kelompok Edelweiss, kelompok Violet. Oke. Jawab presentasinya sangat bagus, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah prestasi, coba kita membuat kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita dapat dari apa yang kita diskusikan tadi bersama teman-teman. Oke anak-anakku, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari kelas 3 ini hari ini tanggal berapa ini? 21. Ini tanggal 21 Januari 2026. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Yang pertama. Ayo. Oke, Mbak Aurel, apa surat Al-Ahqaf? Kesimpulan tentang surat Al-Ahqaf dulu. Gejolak api. Al-Ahqaf artinya. Gejolak api. Oke, Al-Ahqaf artinya gejolak api. Kasih tepuk tangan untuk Mbak. Oke, bahkan kesimpulannya ya. Dituliskan Bu Nisa. Bu Nisa tulis dalam PowerPoint. Ini kesimpulan dari kalian bersama Bu Nisa tadi ya. Kesimpulan sudah dari kalian sudah dituliskan Bu Nisa dalam PowerPoint biar memudahkan kalian untuk membacanya bersama-sama. Kita baca bersama-sama kesimpulan dari kita semuanya. Ayo
bagian saja. Mulai dari kelompok Edelweiss. Kesimpulannya baca bersama-sama. Ayo, silakan Mbak Edelweiss. Ayo. Pelajaran Kesimpulan dari atas. Ayo. Kesimpulan besar kelas 3. Pelajaran dari surah Al-Lahab dan surah Al-Fil. 1. Surah Al-Lahab nasib buruk penentang takwa. Artinya gejolak api. Isinya menceritakan Abu Lahab dan istrinya yang jahat karena selalu menghalangi takwa Nabi Muhammad SAW. Pelajaran: orang yang sombong dan suka memusuhi agama Allah akan celaka dan rugi di dunia maupun di akhirat. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Itu kesimpulan yang pertama yang sudah kita rangkum. Selanjutnya kesimpulan yang kedua dibaca kelompok anggrek. Ayo. 2. Dari atas ya, kesimpulan besar 1, 2, 3. Kesimpulan besar kelas 3. 2. Surat Al-Fil kekuasaan Allah melindungi Ka'bah. Artinya gajah. Isinya cerita pasukan bergajah Pimpin Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun dikalahkan oleh burung ababil yang membawa batu api. Allah Maha Kuasa dan pasti melindungi tempat sucinya. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa melawan Allah. Itu kesimpulan dari surat Al-Fil yang sudah kita rangkum bersama. Selanjutnya kesimpulan utama. Tadi katanya ada kesimpulan utamanya. Coba kalian baca kelompoknya Pohon Jati. Kesimpulan utama pesan untuk kita: jangan menjadi orang yang sombong atau suka mengganggu orang lain yang berbuat baik. Selalu yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Oke, itu adalah kesimpulan yang kita rangkum bersama-sama. Jadi dari sini sudah paham semuanya ya? Halo? Hai. Dari rangkuman tadi, Bu Nisa akan memberi sedikit penguatan. Jadi kesombongan hancur oleh hal kecil. Kesombongannya siapa? Abraha. Abraha sombong. Dia merasa berkuasa ingin menghancurkan Ka'bah. Kesombongannya Abraha hancur oleh hal kecil. Hal kecil itu apa contohnya? Apa contohnya? Apa tadi? Yaitu apa? Kerikil. Dilempari oleh kerikil. Kerikil itu adalah kerikil dari neraka, batu kerikil dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Burung ababil kecil ya, kecil tapi bisa membawa kerikil dari api neraka. Yang pada saat kerikil itu dijatuhkan ke pasukan gajah, apa yang terjadi? Pasukan gajah seperti apa? Seperti daun yang dimakan ulat. Hancur. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa yang bisa melindungi kita? Yang bisa melindungi kita dari hal yang sangat berbahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam harus menanamkan percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha segalanya, maha kuasa. Yang bisa melindungi kita hanya Allah. Semua manusia itu sebagai perantara. Makhluk burung ababil itu sebagai perantara. Yang kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya mau merefleksi kalian tentang pembelajaran. Apa sih bagian paling menarik hari ini? Sayang Bu, Ya. kita bisa membuat slogan untuk mengingat kita tentang perbuatan sombong yang sangat merugikan. Oke, bagus. Kasih ampal. Luar biasa. Ya. Yang lain? Ya Bu, Ya.
menghanguskan tentara gajah. Oke, kasih. Bagus sekali, kasih. Tepuk tangan buat Mas Viko. Berarti dari pertanyaan Bu Nisa ini kalian memang sudah paham tentang surat Al-Fil dan surat Al-Ahzab. Baik anak-anak? Sahabat bagus sekali. Saya mau mengapresiasi kelompoknya Mas Viko dari kelompok lain karena kelompok laki-laki ini sangat aktif dalam diskusi hari ini, yaitu kelompoknya Pohon Jati. Kasih tepuk tangannya. Kasih tepuk hebat dong, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat kelompok Pohon Jati karena selama proses belajar hari ini kelompok Pohon Jati ini paling aktif, dinilai paling aktif. Kelompok lain semangat ya. Oke. Oke anak. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Allahumma amin. Bu Nisa berpesan tetap belajar di rumah dan konsisten membaca Al-Qur'an. Karena kalian sudah tahu sendiri kan, sudah bisa Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya anakku, kita akhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh Mas Viko. Siap, Bu. Usulan. Doaan. Kasih Mas Viko atas doanya. Dari Nisa, kalau pulang hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.